Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang kajian studi Islam dan tasawuf. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri Bima Ramdhani, dan yang kedua ada Muhammad Oscar, dan yang terakhir ada Mara Agustina. Studi Islam dan tasawuf menyingkap dimensi rohani manusia. Manusia secara fisik ubahnya seperti belalang kecil yang hinggap di pohon-pohon. Tetapi dalam diri yang kecil itu terdapat arsy Tuhan, yang luasnya lebih luas dari bumi dan langit. Begitu ungkapan Jalaluddin Rumi. Manusia juga bisa diibaratkan bayang-bayang Tuhan, karena manusia adalah makhluk yang paling sanggup menyerupai Tuhan, punya roh dan memiliki arsy Tuhan. Dalam Al-Quran disebutkan, setelah secara fisik alam raya dan manusia tercipta, kemudian Allah berfirman, "Wa nafakhtu fihi mir ruh." Kemudian aku tiupkan rohku dalam diri manusia. Quran Surat Al-Hijr ayat 29. Lewat roh inilah kemudian manusia mampu menangkap dan menyerap sifat-sifat Tuhan. Karena itu, makhluk Tuhan yang paling mendekati sifat-sifat Tuhan adalah manusia. Dan tujuan akhirnya kemudian adalah tentu menjelma menjadi insan kamil sebagai makhluk multidimensi. Nah, untuk mencapai manusia sebagai insan kamil itulah sejatinya perlu pengetahuan tentang pembersihan dan memanage hati, roh, akal, dan nafsu sebagai komponen yang menyatu dalam dimensi dan rohani. Manusia pada hakikatnya terdiri atas dua dimensi jasmani dan rohani. Dua dimensi itu selayaknya harus bersentuh pada proses pembelajaran dalam hidup manusia. Apabila porsi pendidikan terhadap dua dimensi tersebut tidak seimbang, terutama minim pada dimensi rohani, maka akan terjadi bencana akhlak. Tidak ada lagi makhluk yang bernama kejujuran, kepedulian, tanggung jawab, saling menghargai, dan lain-lain. Dimensi rohani yang akan diungkapkan di sini adalah beberapa istilah yang dikenal secara umum, yakni hati, roh, akal, dan nafsu, yang dalam bahasa Arab disebut dengan qalb, roh, akal, dan nafs, yang sering muncul di dalam dunia tasawuf. Oleh sebab itu, kajian tasawuf tidak terlepas dari pengetahuan tentang keempat istilah tersebut. Mengingat pentingnya kajian tentang keempat istilah tersebut atau dunia kerohanian pada umumnya yang menjadi sarana tasawuf, maka dewasa ini telah muncul upaya dari sementara pengkaji tasawuf untuk mengkonstruksi satu bangunan ilmu yang khusus mempelajari kondisi dan transformasi spiritual yang dalam kaum Sufi, atau yang lebih dikenal dengan psikologi Sufi atau psikospiritual. Pembahasan. Al-Quran adalah kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk segenap manusia. Di dalamnya Allah menyapa akal dan perasaan manusia, mengajarkan tauhid kepada manusia, menyucikan manusia dengan berbagai ibadah, menunjukkan manusia kepada hal-hal yang dapat membawa kebaikan serta kemaslahatan dalam kehidupan individual dan sosial manusia. Membimbing manusia kepada agama yang luhur agar mewujudkan diri, mengembangkan kepribadian manusia, serta meningkatkan diri manusia ke taraf kesempurnaan insani, sehingga manusia dapat mewujudkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. C. Dimensi manusia dalam Al-Quran. Ketika berbicara tentang manusia, Al-Quran menggunakan 3 istilah pokok. Pertama, menggunakan kata yang terdiri atas huruf alif, nun, dan sin, seperti kata insan, ins, naas, dan unas. Kedua, menggunakan kata basyar. Ketiga, menggunakan kata Bani Adam dan zuriat Adam. Sementara itu, kata insan terambil dari kata ins yang berarti jinak, harmonis, dan tampak. Musa Asy'ari menambahkan bahwa kata insan berasal dari 3 kata: anasa yang berarti melihat, meminta izin, dan mengetahui, nasia yang berarti lupa, dan al-uns yang berarti jinak. Makna jinak, harmonis, dan tampak lebih tepat daripada pendapat yang mengatakan bahwa kata insan terambil dari kata nasia atau lupa, dan kata nasayanusu atau berguncang. Dalam Al-Quran, kata insan disebut sebanyak
disebut sebanyak 65 kali. Kata insan digunakan Al-Quran untuk menunjuk kepada manusia dengan seluruh totalitasnya, jiwa dan raga, bahkan lebih jauh. Bintu Syaci menegaskan bahwa makna kata insan inilah yang membawa manusia sampai pada derajat yang membuatnya pantas menjadi khalifah di muka bumi, menerima beban taklif dan amanat kekuasaan. Dimensi qalb dalam Al-Quran dan tasawuf. Qalb bermakna membalik, kembali, maju mundur, naik turun, berubah-ubah. Kata itu digunakan untuk menamai bagian dalam dari manusia yang menjadi sentral diri manusia itu sendiri, yang kita terjemahkan dengan hati. Penamaan demikian diperkirakan ada kaitannya dengan sifat hari itu sendiri yang menjadi fokus kebaikan dan kejahatan, kebenaran dan kesalahan, di mana ia sering berubah-ubah, bolak-balik, maju mundur dalam menerima kebaikan dan kejahatan, kebenaran dan kesalahan. Qalb yang suci bagaikan bola lampu kristal yang jernih dan tampak titik apinya, tempat bertemunya minyak dan api. Dari luarnya diterangi oleh cahaya iman, sedangkan di dalamnya diterangi cahaya roh suci, sehingga terbekatilah dua rumah jiwa dan rumah jasad oleh cahaya-cahaya. Al-Quran menggunakan kata qalb sebanyak 132 kali dalam konteks yang berbeda-beda. Di sini tidak akan melihat rincian itu semua. Al-Quran sering mengidentikan kata qalb dengan akal, seperti antara lain pada ayat sedangkan mempunyai hati yang dengannya mereka dapat berpikir. Quran Surat Al-Hajj ayat 46. Demikian pula qalb diidentikan dengan nafs. Al-Ghazali dari kalangan sufi mencoba menjelaskan pengertian qalb dengan terlebih dahulu membuat dua kategori. Pertama, qalb dalam pengertian fisik, yaitu segumpal daging sebagian organ tubuh yang terletak pada bagian kiri rongga dada dan merupakan sentral peredaran darah, di mana darah itu yang membawa kepada kehidupan. Al-Ghazali mengatakan, hari dalam kategori pertama ini adalah hari biologis yang menjadi objek kajian para ahli kesehatan. Kedua, qalb dalam pengertian latifah rohaniyah, sesuatu yang halus yang memiliki sifat ketuhanan, dan kerohanian. Dengannya kita merasa sedih, duka, kesal, gembira, kagum, hormat, benci, marah, cinta, dan sebagainya. Jika fisik kita memiliki indera lahir, maka rohani memiliki indera batin. Dengan indera batin itulah kita melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Mendengar yang tak terdengar oleh pendengaran lahir, dan seterusnya. Jika indera lahir menghadap kepada dunia material, maka indera batin menghadap kepada dunia metafisik. Orang yang senantiasa menyucikan batinnya, niscaya hatinya akan bersih dan indera batinnya akan lebih tajam. Kebeningan hati menyebabkan hilangnya kabut-kabut penghalang antara seorang sufi dengan Tuhannya, yang biasa dikenal dengan kasyif, sehingga seorang sufi dapat menyaksikan Tuhan dengan mata hatinya, atau musyahadah, dalam merasa tenggelam dalam ketuhanan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan paparan yang telah disampaikan tadi. Dimensi roh dalam Al-Quran dan tasawuf. Kata roh berasal dari kata roh, wa, ha. Setidaknya terdapat 10 entry makna berkenaan dengan akar tersebut, dan berkolerasi dengan kata angin sepoi-sepoi, ringan, aktif, dan cepat. Kata roh juga berhubungan dengan kata istirahat dan bau. Demikian pula dengan aktivitas bernapas. Makna umum yang dapat kita temukan pada kata tadi adalah hubungan antara roh dengan angin dan udara. Dalam hal ini, makna resmi kata tersebut yang berarti nyawa yang menggerakkan makhluk hidup dapat dipahami secara intuitif sebagai udara yang menggerakkan jasad manusia. Karena udara tidak dapat dilihat, maka demikian pula roh, yang hanya dapat dirasakan keberadaannya seperti angin itu. Kemudian yang ingin ditegaskan di sini bahwa roh selamanya tidak akan pernah dilihat dan diserap secara empirik oleh manusia, dan hanya Tuhanlah yang mampu untuk menjelaskan hakikat pada roh. Yang menjadi masalah kehidupan bagaimana menjelaskan hubungan antara Al-Quran atau Jibril dengan tem roh.
Untuk itu, cara pandang paling efektif dan tepat untuk mengetahuinya adalah dengan menganalisis penggunaan kata tersebut dalam Al-Quran. Dengan demikian, kita beralih dari pemahaman roh dalam arti umum sebagaimana yang kita tentukan dalam kamus pada pemahaman roh, sebagaimana digunakan dalam ayat-ayat Al-Quran yang kontekstual. Perkataan roh mempunyai dua arah sebagai nyawa dan sebagai suatu yang halus dari manusia. Pemberi nyawa bagi tubuh ibarat sebuah lampu yang menerangi ruangan. Roh adalah lampu, ruangan adalah tubuh. Mana yang terkena lampu maka akan terlihat, mana yang terkena roh maka akan hidup. Sesuatu yang serasa, mengerti dan mengetahui. Hal ini yang berhubungan dengan hati yang halus dan hati rohaniah. Ruh juga seperti tubuh, juga berada dalam berbagai keadaan. Ada ungkapan yang menarik dari Sayyidina Ali mengatakan sesungguhnya tubuh mengalami 6 keadaan. Sehat, sakit, mati, hidup, tidur, dan bangun. Demikian pula roh, hidupnya adalah ilmunya, matinya adalah kebodohannya. Sakitnya adalah keraguannya dan sehatnya adalah keyakinannya. Tidurnya adalah kelalaiannya dan bangunnya adalah penjagaannya. Lalu dimensi naf dalam Al-Quran dan tasawuf. Istilah naf yang dimaksud di sini adalah istilah bahasa Arab yang dipakai dalam Al-Quran secara bahasa dalam kamus Al-Munjid. Naf atau jamanya nufus anfus berarti roh dan ain atau diri sendiri. Sedangkan dalam kamus Al-Munawir disebutkan bahwa kata nafs atau jama' anfus dan nufus itu berarti roh dan jiwa. Juga berarti al-jasad atau badan atau tubuh. Al-asyad al-syad atau orang dan syad alisan diri sendiri. Al-zat atau al-ain diri sendiri. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa pengertian hawa nafsu itu berhubungan erat dengan syahwat. Sehingga menurut Toshihiki Izutsu, kata hawa merupakan sinonim dari kata syahwat, yaitu suatu kata yang bermakna keinginan atau nafsu. Bahkan dalam konteks tersebut, kata syahwat dapat menggantikan kata hawa tanpa menyebabkan perubahan makna yang nyata. Kata naf dalam Al-Quran Al-Qaf ayat 16 mengandung makna hati sebagai potensi internal pada diri manusia yang aktif membisikkan mutawawishu bihi nafsu, apa yang dibisikkan oleh hatinya. Nafs dalam pengertian ini diasumsikan sebagai gerak amanan atau gerak dalam yang bersifat kolbiyah ke dalam hati-hatian atau ke hati dan sebagai pusat gravitasi manusia, pusat komando yang mengatur seluruh potensi kemanusiaan. Nafs ini berisi impuls-impuls yang berupa rasa sedih, rasa benci, rasa iri hati yang terkumpul dalam hati. Nafs diciptakan oleh Allah dalam keadaan sempurna yang berfungsi menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan berarti roh dan jiwa. Juga berarti al-jasad atau badan atau tubuh. Al-asyad al-syad atau orang dan syad alisan diri sendiri. Al-zat atau al-ain diri sendiri. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa pengertian hawa nafsu itu berhubungan erat dengan syahwat. Sehingga menurut Toshihiki Izutsu, kata hawa merupakan sinonim dari kata syahwat, yaitu suatu kata yang bermakna keinginan atau nafsu. Bahkan dalam konteks tersebut, kata syahwat dapat menggantikan kata hawa tanpa menyebabkan perubahan makna yang nyata. Kata naf dalam Al-Quran Al-Qaf ayat 16 mengandung makna hati sebagai potensi internal pada diri manusia yang aktif membisikkan mutawawishu bihi nafsu, apa yang dibisikkan oleh hatinya. Nafs dalam pengertian ini diasumsikan sebagai gerak amanan atau gerak dalam yang bersifat kolbiyah ke dalam hati-hatian atau ke hati dan sebagai pusat gravitasi manusia, pusat komando yang mengatur seluruh potensi kemanusiaan. Nafs ini berisi impuls-impuls yang berupa rasa sedih, rasa benci, rasa iri hati yang terkumpul dalam hati. Nafs diciptakan oleh Allah dalam keadaan sempurna yang berfungsi menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Mungkin cukup sekian dari saya.
Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan. Yang keempat ialah dimensi akal dalam Al-Quran dan tasawuf. Kata akal mengandung arti ikatan, batasan, atau menahan. Binatang unta yang telah diikat dan dijadikan sebagai tebusan atau suatu tindakan melanggar hukum diat atau disebut juga dengan akal. Lalu kemudian kata itu digunakan untuk menyebut daya rohani manusia yang difungsikan sebagai alat menimba ilmu dan mempertimbangkan sesuatu yang akan diperbuatnya. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan peran dan fungsi akal secara optimal, sehingga akal dijadikan sebagai standar seseorang diberikan beban taklif atau sebuah hukuman. Jika seseorang kehilangan akal, maka hukum pun tidak berlaku baginya. Saat itu, dia dianggap sebagai orang yang tidak terkena beban apapun. Islam bahkan menjadikan akal sebagai salah satu di antara 5 hal primer yang diperintahkan oleh syariah untuk dijaga dan dipelihara, di mana kemaslahatan dunia dan akhirat amat disandarkan pada terjaga dan terpeliharanya kelima unsur tersebut, yakni unsur agama, unsur jiwa, unsur akal, unsur keturunan, dan unsur harta. Meskipun demikian, akal bukanlah penentu segalanya. Ia tetap memiliki kemampuan dan kapasitas yang terbatas. Akal tidak mampu menjangkau hal-hal yang gaib, yang memang berada di luar wilayahnya. Bahkan, bukan hanya itu, betapa banyak permasalahan dalam kehidupan manusia di alam zahir ini yang tidak mampu ditemukan jawaban dan solusinya oleh akal manusia. Banyaknya rahasia di alam semesta yang sampai saat ini belum terungkap, dan berbagai penemuan mutakhir yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh kita, menjadi bukti betapa akal manusia memiliki banyak keterbatasan. Begitu pula halnya dengan akal manusia, ia tidak akan bisa berfungsi dengan benar tanpa bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tak akan bisa mengenal baik dan buruk, serta membedakan hal-hal yang bermanfaat dari yang mudarat tanpa bimbingan wahyu. Akal atau logika yang tidak mau mengikuti bimbingan wahyu hanya akan mengantarkan pemiliknya terperosok ke dalam jurang kebinasaan. Dalam hadis Rasulullah SAW juga mengatakan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mihbar, di mana Umar, Ubay bin Ka'ab dan Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang orang yang berpengetahuan, yang berkualitas dalam pengabdiannya, dan yang paling utama. Semuanya dijawab oleh Nabi SAW dengan orang yang berakal. Jadi, akal ditempatkan Nabi sebagai sesuatu yang sangat berharga dalam diri manusia. Oleh sebab itu, akal biasa pula ditentangkan pada nafsu. Akal senantiasa memberikan kontribusi yang positif, sementara nafsu adalah rohani yang mengajak kepada kehancuran tanpa adanya pertimbangan. Jadi bisa diuraikan, apa yang dikatakan bahwa manusia tidak terlepas dari 4 dimensi tersebut, kemudian hati, roh, nafsu, dan akal akan membawa kepada manusia yang sesungguhnya. Dalam artian bahwa dengan 4 dimensi itu manusia akan menjadi posisi atau kedudukan yang terhormat. Juga sebaliknya, bisa dalam posisi tersungkur atau hina. Al-Quran menggambarkan mengenai ciptaan manusia sebaik-baik pencipta, fi ahsani taqwim. Akan tetapi, posisi yang Allah berikan yang dalam posisi terbaik itu bisa juga terbalik 180 derajat karena ulah manusia, yang kemudian digambarkan oleh Al-Quran sebagai sehina-hinanya manusia. Bahkan manusia akan terlempar ke dasar kerak neraka. Tepatlah kiranya 2 potensi yang Allah gambarkan dalam Quran Surah Al-Asyam, ini Allah mengilhamkan kejelekan atau ketakwaan. Maka pertanyaan, tinggal pilih yang mana? Maka dalam hal ini, keempat dimensi di atas yang akan membawa manusia ke lembah ketakwaan atau kejelekan. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.